Siapa sangka di desa yang sangat sederhana ini terdapat sebuah usaha rumahan yang mampu menggerakkan ekonomi dan bahkan mampu untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Seperti apakah usaha yang digeluti oleh Ibu Lina melalui usaha stik ikannya? Saya akan ajak saudara pada episode Desaku kali ini. Saudara, kali ini saya berada di Dusun 1, Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Dan di lokasi inilah Ibu Lina menjalankan usaha rumahannya berupa produk stik ikan. Dan nanti saya akan mengajak saudara semua untuk melihat proses demi proses pembuatan stik ikan, usaha yang dijalani oleh Ibu Lina ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Lina. Di rumah sederhana yang berada di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat inilah Ibu Lina bersama 2 orang pegawainya menggeluti usaha pembuatan stik ikan. Siapa sangka jika dari usaha rumahan sederhana ini mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dan menambah penghasilan bagi ibu rumah tangga di Desa Benteng Kota, Tempilang, Bangka Barat. Berawal dari kegiatan untuk mengisi waktu luang saja, kini usaha stik ikan ini menjadi pencaharian utama bagi Ibu Lina. Baik, Bu Lina, terima kasih Bu ya, kita sudah diperbolehkan datang Bu melihat langsung usaha yang Ibu jalani. Nah, ini kan Ibu usaha stik ikan Bu ya. Stik ikan ini kan selama ini kan yang orang membuat stik ikan itu biasanya dari cumi. Berarti baru Ibu yang membuat stik ikan dengan berbahan dasar ikan Bu ya. Nah, awalnya itu bisa terpikir untuk menjadikan ikan sebagai bahan dasar ini bagaimana Bu? Terinspirasi aja Pak dari telur sotong. Kami coba-coba, saya coba-coba bikinnya. Nggak segampang itu sih Pak, jadinya langsung istilahnya saya bikin langsung jadi. Banyak gagal. Akhirnya mungkin ada berjalan sekitar berapa bulan, saya coba, akhirnya jadi stik ikan tenggiri. Ya, kenapa Bu? Tidak, kan ada bahan-bahan lain nih Bu. Ya. Misalnya pakai udang atau pakai cumi. Nah, kenapa harus ikan? Dan biasanya pakai ikan apa Bu? Ikan tenggiri nih lah Bu. Ikan tenggiri ya. Kalau ikan lain-lain kayaknya nggak bagus. Nggak bagus. Rasanya pun nggak bagus. Ya. Tadi kan Ibu bilang pertama usaha ini pada saat pembuatannya itu beberapa kali gagal Bu. Iya, beberapa kali gagal. Itu ceritanya gimana Bu? Beberapa kali gagal sampai akhirnya Ibu bisa membuat stik ikan yang laku Bu gitu. Iya. Awalnya saya bikin stik ikan tenggiri itu Pak, tadi banyak mengalami kegagalan, apa mungkin dari bahan bakunya kurang cocok, jadi ngembangnya kurang bagus, kadang-kadang kurang mulus. Pada akhirnya itu kami nggak nyerah, pokoknya saya harus bisa bikin stik ikan ini. Alhamdulillah lah, semenjak kami coba terus. Mungkin dari ikannya juga tidak mau yang terlalu kecil, maunya yang sedang. Oh, berarti ikan tenggiri yang sedang. Nah, untuk ikannya itu, untuk bahan baku ikannya ini Ibu dapatnya dari mana? Dari nelayan langsung Pak. Ya. Kebetulan yang pekerja kami ini suaminya nelayan. Jadi ibu-ibunya jual ikannya ke saya yang beli, jadi saya olah lagi menjadi stik ikan. Berarti juga bahan bakunya juga memanfaatkan masyarakat yang ada di sini. Iya. Jadi selain mempekerjakan masyarakat ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapaknya juga nelayannya bisa dimanfaatkan untuk mencari bahan baku pembuatan stik ikan ini. Ya. Baik, Bu Lina, untuk
pertama-tama pada saat Ibu melakukan pemasaran terhadap stik ikan ini? Itu ceritanya gimana? Banyak sedihnya sih Pak. Banyak sedihnya Bu ya? Iya. Kadang-kadang kalau pertama saya kadang naik motor nih Pak, belum ada kendaraan roda 4. Jadi saya nitip-nitip ke toko, kadang toko menolak pertamanya. Tapi berjalannya waktu, orang sudah tahu rasanya seperti apa. Di pasaran juga lumayan. Jadi kendala nggak ada lagi sekarang Pak. Alhamdulillah bisa diterima masyarakat. Oke, baik Bu Lina, saya pengen melihat Ibu proses pembuatan stik ikan ini Bu. Di depan kita kan sudah ada nih Bu, ikan Bu ya. Nah, ikan ini yang digunakan untuk bahan dasar Bu ya? Iya. Ya. Ini prosesnya gimana Bu? Ini dibersihin dulu, udah dibersihin, dibuka ininya, baru di blender. Oh ya, baik. Saudara, inilah ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini adalah jenis ikan yang digunakan sebagai bahan dasar bagi Ibu Lina untuk membuat produk stik ikannya. Nah, ikan tenggiri ini juga tidak boleh yang ukurannya terlalu besar, tapi ikan tenggiri dengan ukuran sedang. Nah, setelah tadi ikan tenggiri ini dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah dibersihkan nanti kita akan melihat bagaimana proses hingga ikan tenggiri ini bisa diolah menjadi stik ikan. Baik saudara, tadi kita sudah melihat ikan tenggiri utuh yang digunakan sebagai bahan untuk bahan dasar pembuatan stik ikan. Nah tadi setelah dibersihkan, ikan tersebut diambil dagingnya saja Bu ya. Diiris bagian dagingnya, dan bagian dagingnya itulah yang nanti akan digunakan untuk bahan pembuatan stik ikan ini. Nah Anda bisa melihat inilah nanti dipisahkan antara tulang dengan dagingnya. Jadi cuma dagingnya yang dipakai. Nah, setelah dagingnya dipisahkan, setelah itu kita potong kecil-kecil daging tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, saya akan coba memotong dan memperlihatkan kepada saudara semua bagaimana cara memotong daging ikan tenggiri untuk dijadikan bahan pembuatan stik ikan ini. Baik, saudara, kita sudah melihat bersama tadi kan ikan yang tadi sudah dipotong. Inilah setelah itu dilakukan proses penghalusan. Proses penghalusan, nah kita buka dulu. Nah, setelah dihalus di blender, ikan yang tadinya dipotong-potong akan menjadi halus seperti ini. Nantinya ikan yang sudah dihaluskan inilah yang akan dijadikan adonan untuk pembuatan stik ikan itu Bu ya. Baik saudara, tadi sekarang tahap yang akan kita lakukan adalah tahap pengadonan Bu ya. Nah sekarang saya sudah dengan Ibu, siapa Bu namanya Ibu? Ibu Ros. Ibu Ros ini adalah salah satu pegawai ya Bu ya di usaha stik
ikan milik Bu Lina ini. Ibu Ros sudah lama Bu ikut dengan Bu Lina ini Bu? Udah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih Bu ya. Ibu tinggalnya di desa Lampung, Benteng Kota. Benteng Kota ini juga. Iya. Nah, baik Ibu, saya ingin melihat nih Bu, bagaimana proses pengadonan untuk membuat stik ikan ini. Ini untuk mengadon ini bahan-bahannya apa saja Bu yang diperlukan? Dikasih ini sagu Bu ya? Iya, tepung sagu. Sampai keras bisa dipegang. Berarti ikan tadi yang sudah di blender, yang sudah dihaluskan, Iya. itu dicampur dengan Tepung sagu. sagu. Nah, setelah itu Bu, Setelah itu baru diadon. mhm. Setelah diadon sampai keras baru dibikin. Ada nggak Bu takarannya kalau misalnya ikannya berapa gram, sagunya berapa gram gitu Bu? Udah sesuai dengan anunya kan. Kalau sudah keras bisa dibikin udah. Oh, Iya. berarti pakai takaran. Ya, enggak pakai takar dak kalau Iya. diadon kan. Mhm. Nah, ini diaduk-aduk Bu ya? Iya. Diaduk-aduk sampai sampai apa Bu? Sampai keras? sampai enggak lengket lagi kan. Oh, sampai nggak lengket. Oke. Baik, setelah tadi proses pengadonan dan setelah itu sampai keras Bu ya, Ya. diadon sampai keras. Setelah itu kita buat adonan itu menjadi gumpalan seperti ini. Ya. Nah, setelah digumpal seperti ini, nanti kita ambil sedikit demi sedikit untuk dibuat bentuk stik ikannya. Nah, seperti ini. Nah, yang dibuat oleh Bu Ros, inilah nanti bentuk stik ikan yang akan dicampurkan dengan minyak. Karena supaya adonan tadi tidak lengket, dan setelah dicampurkan dengan minyak ini, maka adonan yang sudah dibentuk siap untuk digoreng. Baik saudara, sekarang kita sudah sampai kepada tahap terakhir, yaitu tahap penggorengan. Bahan yang sudah diadon, yang sudah dibentuk tadi, sekarang kita siapkan untuk digoreng, dan ini merupakan proses terakhir Bu ya dari pembuatan stik ikan ini. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan kepada saudara proses penggorengan dari bahan ataupun adonan stik ikan. Ketawa aku lama, langsung gue kalau dipiring aja nanti buat dia aja.
Bu, untuk proses penggorengan ini kita biasanya berapa lama sih, Bu? Sekitar 10 menit untuk menggoreng bahan ini, Bu ya. Terus kalau untuk menggoreng ini minyaknya harus bagaimana, Bu? Sudah panas, Ya. kita taruh. Dia berarti minyaknya dipanasin dulu, setelah panas baru tadi ditaruh bahan-bahannya. Ya, habis itu baru ditunggu, Bu ya. Ditunggu sampai dia berwarna bagaimana, Bu? Baru kita setelah agak kemerahan baru kita angkat. Iya. Kita angkat dan berarti stik ikan sudah jadi dan sudah siap untuk dikemas, Bu ya. Saudara, sebelum produk ini dipasarkan dan dijual, tentunya harus dikemas terlebih dahulu agar lebih cantik dan konsumen juga lebih tertarik untuk membelinya. Nah, sekarang kalau tadi bagian pengolahan adalah Ibu Lina, sekarang bagian pengemasan adalah bapaknya, Bapak Jamal, Pak ya. Ya, baik Pak Jamal. Sekarang kan kita di proses pengemasan ini, Pak. Iya. Nah, untuk proses pengemasan ini biasanya yang diperhatikan apa, Pak? Kalau untuk pengemasan sih yang terutama kali ukurannya terutama, dan biasanya maaf kalau untuk tempat-tempat begini kan kita perlu kebersihan terutama itu yang kita utamakan. Saya rasa sih itu sih pertama kebersihan dengan ukurannya harus sesuai dengan yang utama kebersihan, Pak ya. Baik, Pak Jamal, ini untuk stik ikan ini, Pak, produk stik ikan yang dijual itu biasanya ada berapa jenis sih, Pak? Maksudnya ukurannya itu ada yang berapa saja, Pak? Untuk sekarang sih kalau untuk kami pasarkan di pasaran dengan neto 200 gram ya. Tetapi kalaupun ada permintaan misalkan 500 gram ataupun seukuran sekilo baru kami layani. Tapi kalau untuk pemasaran kami berpatokan di berat bersih 200 gram. 200 Jadi gram. semua pengemasan itu sama, Pak ya, ukurannya 200 Ukurannya gram. sama 200 gram. Baik, untuk pemasaran nih, Pak. Iya. Apakah pemasaran ini cuma dilakukan di daerah Tempilang saja, Bangka Barat saja, atau sudah kemana saja, Pak, pemasaran dari stik ikan ini, Pak? Kalau untuk pemasaran secara biasa, kami untuk masuk Pangkal sudah Pangkal Pinang, seputaran Pangkal Pinang, toko oleh-oleh snack sana, mentok pun sudah, dan simpang Belinyu Kelapa sudah kami masuki. Berarti sudah hampir semua Ya, alhamdulillah. daerah yang ada di Ya, Bangka itu alhamdulillah. sudah dipasarkan, Pak Iya. ya, untuk produk stik UMKM nih, Pak. Iya, ya. UMKM, produk rumahan. Nah, tentu ada perhatian dari pemerintah, Pak. Selama ini support dari pemerintah untuk dalam upaya Bapak untuk mengembangkan UMKM produk stik ikan ini bagaimana sih, Pak? Alhamdulillah kalau untuk support dari pemerintah, dari Dinas Koperasi UKM khususnya, alhamdulillah disupport benar, terutama untuk pelatihannya itu hampir-hampir tiap tahun semenjak berjalan kami selalu diundang untuk pelatihan-pelatihan. Dan yang kedua untuk pemasaran itu tiap tahun alhamdulillah Ibu Lina selalu diundang juga, sampai misalkan keluar wilayah Bangka Belitung untuk pemasaran ya tetap diundang. Misalnya Ikut event ya, diundang. Baik, Pak, selama menjalani usaha stik ikan ini dimulainya sejak tahun berapa, Pak? 2014 ya. 2014. Karena sudah berjalan 3 tahun lebih, kurang lebih. Berarti sudah berjalan selama 3 tahun. 3 tahun lebih, Nah, ya. selama 3 tahun, Pak, menggeluti usaha stik ikan ini, apa saja kendala yang Bapak dan Ibu Lina hadapi, Pak, selama ini, Pak?
Mungkin kendala pertama dari awal-awal itu tetap di pemasaran, itu kendala awal bagi kami. Contohnya di awal-awal pembuatan ini kami memasarkan dengan menggunakan sepeda motor roda 2. Karena permintaan makin tambah, akhirnya kami memberanikan diri lah untuk ngeredit kendaraan roda 4 ya, untuk makin mengembangkan pemasaran makin luas. Kalau untuk kendala untuk sekarang sih cuma di pemasaran tuh lah Pak. Cuma di pemasaran. Ya, pemasaran Tapi sampai sekarang. Kalau sekarang sudah lumayan lah Pak ya, untuk pemasaran sudah ada target-target pasar yang jelas untuk stik ikan ini Pak ya. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, usaha stik ikan ini kan berasal dari desa. Iya. Dari desa, dari industri rumahan, tetapi saat ini sudah mampu juga memperkerjakan masyarakat yang ada di sini. Sekitar. Gimana Pak perasaannya bisa membuat usaha walaupun kecil tapi bisa bermanfaat Pak untuk minimal masyarakat yang ada di sini Pak? Kalau bicara perasaan tetap senang ya Pak, senang artinya kita bisa berbagi dengan tetangga sekitar walaupun hanya sekedar berbagi sedikit. Tapi artinya mudah-mudahan dengan skala kecil dulu, mudah-mudahan harapan kami ke depannya ingin dibesarkan lagi untuk berkembang, dan setidaknya untuk pekerja kita bisa berbagi lagi, setidaknya bisa mempekerjakan makin banyak pekerja gitu. Ya. Memanfaatkan hasil laut menjadi sebuah produk olahan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk dapat menggerakkan roda perekonomian, terutama ekonomi rumahan. Dan seperti produk yang saya pegang ini adalah hasil usaha dari Ibu Lina yang mampu membuat stik ikan dari bahan dasar ikan. Demikian episode Desaku kali ini, dan tetap saksikan program Desaku di TVRI Bangka Belitung. Saya Dik Revolino, sampai jumpa.